Penyebatan pangkat Jenderal Kehormatan kepada Prabowo menuai pro dan kontra. Dan untuk mengulasnya, pemirsa, kami sudah bersama peneliti imparsial Hussein Ahmad dan pengamat militer dari ISS Khairul Fahmi. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore. Selamat sore, Mbak Angel. Baik, kita langsung saja. Pertama kita akan bersama dengan Bang Hussein terlebih dahulu. Bang Hussein, melihat berita yang baru saja ini ada begitu ya, penyempatan gelar Jenderal Kehormatan kepada Prabowo Subianto. Apa yang membuat koalisi masyarakat sipil menolak pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo? Bang Hussein. Ya, pertama kami mau sampaikan bahwa untuk kesekian kalinya Presiden Jokowi itu berpaling dari janjinya untuk melakukan penegakan hak asasi manusia, termasuk untuk mengusut dalang dan pelaku pelanggaran hak asasi manusia, termasuk yang dilakukan oleh Bapak Prabowo Subianto. Nah, alih-alih melakukan penegakan hukum dan penyelesaian kasus, justru malah diberikan kenaikan pangkat penuh ya, menjadi jenderal penuh bintang 4. Nah, ini yang kemudian menyakiti perasaan korban, dan tentu saja ini tindakan yang keliru dan salah, karena memang beliau terbukti melakukan tindak pidana dan pelanggaran hak asasi manusia, dan itu bukan kami yang bilang. Yang bilang itu adalah Dewan Kehormatan Perwira, di dalamnya ada SBY, ada Agung Gemelar, dan lain sebagainya. Nah, itu yang kemudian menjadi dasar kami menolak Prabowo Subianto, seorang yang memang terbukti melakukan pelanggaran HAM, dinaikkan pangkatnya secara terhormat gitu, Mbak. Tadi juga sempat ditanyakan kepada Presiden Joko Widodo apakah ini ada masuk dalam transaksi politik. Bagaimana tanggapan dari Bang Hussein sendiri? Ya, saya tidak tahu, tapi publik boleh saja berpikir demikian ya. Karena untuk kesekian kalinya Prabowo semacam diberikan privilege dan semacam juga dibersihkan namanya. Ya, tadi saya bilang, alih-alih kemudian Jokowi punya tanggung jawab untuk membawa Prabowo untuk diadili karena dia adalah pimpinan negara begitu ya, dia yang punya tanggung jawab untuk menyelesaikan kasus, tapi justru malah diberikan karpet merah, mulai dari diberikan menteri, kemudian Presiden tidak membuat pengadilan HAM ad hoc, padahal itu adalah rekomendasi dari DPR resmi itu, dan lain sebagainya gitu, Mbak. Baik, kita ke Bang Khairul. Bang Khairul, apakah pemberian pangkat ini kepada Prabowo Subianto sudah sesuai dengan prosedur? Bagaimana Bang Khairul melihatnya? Ya, pertama-tama yang perlu saya sampaikan bahwa pemberian pangkat secara istimewa kepada Pak Prabowo Subianto ini sepenuhnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Ya. Di undang-undang itu ada istilah pengangkatan atau kenaikan pangkat secara istimewa. Nah, kenaikan pangkat secara istimewa atau pengangkatan pangkat istimewa itu adalah hak yang menyertai pemberian tanda kehormatan bintang militer ya, yang oleh negara ya, dan ini adalah hak yang menyertai sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan dari negara kepada penerima tanda kehormatan bintang ya. Kemudian kita ketahui bahwa Pak Prabowo ini memegang 4 tanda kehormatan bintang militer utama. Ada bintang Yuda Dharma Utama, bintang Kartika Eka Paksi Utama, bintang Jalasena Utama, dan bintang Swabuana Paksa Utama. Nah, penganugerahan 4 tanda kehormatan bintang militer utama kepada Pak Prabowo ini ya sudah cukup ya sebagai dasar pemberian pangkat secara istimewa kepada dia ya, sesuai ketentuan pasal 33 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 dan PP Nomor 35 Tahun 2010 sebagai peraturan pelaksanaannya. Jadi ini hak yang menyertai soal kelayakan, kepatutan, dan persyaratan itu ada di penganugerahan tanda kehormatannya, bukan di penganugerahan pangkat secara istimewanya gitu ya, karena ini hak yang menyertai penganugerahan tanda kehormatan gitu.
Nah, soal apa namanya, ini saya katakan ini secara administratif ya, bahwa kemudian apakah itu dianggap mencederai apa namanya perasaan masyarakat segala macam, ya ini tentu debatable dan tentu yang bisa menjawab apa namanya presiden. Tapi landasan hukumnya secara administratif, secara regulasi ini kan adalah Undang-Undang 20 tahun 2009, dan karena Pak Prabowo ini statusnya ya diberhentikan dengan hormat dari Dinas Keprajuritan, tentu saja apa namanya segala hak dan kewajiban yang mengikutinya tidak hilang begitu ya. Soal apa namanya yang lain ya, saya kira selama belum ada apa namanya fakta hukum ya tentu saja itu tidak bisa menjadi apa namanya pertimbangan secara administratif. Baik Bang Khairul, tadi Bang Hussein menyampaikan ada highlightnya adalah melihat pelanggaran HAM, dugaan pelanggaran yang memang dilakukan Prabowo Subianto pada tahun 98 lalu ini nampaknya tidak elok jika diberikan penghargaan atau pemberian gelar kehormatan, jenderal kehormatan ini kepada Prabowo Subianto. Nah, Bang Khairul melihat apakah sebenarnya militer Mabes TNI yang juga mengusulkan pemberian gelar kehormatan ini kepada Prabowo tidak melihat atau mempertimbangkan hal ini, termasuk juga istana? Iya. Sejauh ini tidak ada fakta hukum dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan dan menghukum Pak Prabowo sebagai pelaku pelanggaran HAM berat. Ya, selama itu tidak ada, tentu saja dia belum bisa disebut sebagai pelaku pelanggaran HAM berat, dan asas praduga tidak bersalah juga saya kira berlaku untuk apa namanya Pak Prabowo. Nah, kemudian apa namanya kita lihat satu persatu. Kalau apa namanya keputusan Dewan Kehormatan Perwira pada saat itu memang mencantumkan berbagai temuan, fakta dan apa namanya pengakuan gitu ya, yang kemudian disimpulkan menjadi beberapa apa namanya poin di dalam keputusan itu. Tapi keputusan itu sendiri kemudian diakhiri dengan pendapat ya yang menyarankan Pak Prabowo Subianto ini diberhentikan dari Dinas Keprajuritan ya, diberhentikan dari Dinas Keprajuritan. Dan kalau kita lihat tahapannya ada, kemudian Presiden mengakomodir putusan itu, mengeluarkan kepres yang isinya ya pemberhentian dengan hormat dan disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya. Artinya apa namanya keputusan DKP tutup. Oke. Keputusan presiden yang kemudian berlaku itu anunya, bahwa kemudian ada kemajuan. Ya, nanti dulu Mas, nanti dulu. Sebentar saya jawab dulu. Baik, tahan dulu Bang Hussein, silakan Bang Khairul. Ya, bahwa kemudian ada proses lain yang berjalan setelah itu ya. Faktanya hari ini putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap belum ada, dan kalau saya sejak awal melihat bahwa ya memang itu salah satu apa namanya poin negatif dari pemerintahan Jokowi, bahwa apa namanya pelanggaran hukum berat belum berhasil diajukan ke pengadilan HAM. Baik Bang Khairul. Silakan Bang Hussein menanggapi tadi Bang Khairul menyampaikan tidak ada fakta hukum tetap mengenai dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Prabowo Subianto pada masa kelam 98. Silakan Bang Hussein. Pertama, Dewan Kehormatan Perwira itu sudah melakukan penyelidikan. Ya, dalam sidang-sidang DKP itu kemudian fakta-faktanya jelas. Pertama, dia melakukan penculikan terhadap sekian aktivis. Kemudian tidak hanya itu, dia juga melakukan pelanggaran terhadap perintah atasan, satu di Aceh, kemudian di Wamena Irian Jaya, kemudian dalam pelibatan Kopassus dalam kunjungan kerja Presiden di Vancouver. Nah, hal-hal itulah sebetulnya harusnya dilihat sebagai fakta bahwa orang ini tidak mungkin dan tidak boleh diberikan pangkat kehormatan, karena justru dia di dalam militer merusak. Dengan apa? Dengan mempermalukan institusi ABRI. Apa itu? Makanya dia dipecat.
rekomendasinya maka yang mecat. Itu kan proses ya. DKP kemudian memberikan rekomendasi kepada presiden untuk melakukan pemecatan karena memang DKP tidak punya wewenang melakukan pemecatan. Tapi DKP firm bahwa dia terbukti di dalam sidang-sidang DKP memerintahkan anggota Satgas Mawar dan Satgas Merpati melalui Kolonel Herawan, Mayor Infantri Bambang Kristiano dan lain sebagainya untuk melakukan penculikan. Kalau kemudian belum ada sidangnya, betul memang kita harus pertanyakan kepada pemerintah kenapa nggak ada sidangnya, kenapa Jokowi nggak melakukan rekomendasi DPR untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc. Nah itu memang dosanya Jokowi. Tetapi dalam konvensi internasional, berbagai konvensi internasional, dan itu menjadi semacam doktrin hukum ya di semua negara demokrasi bahwa orang yang diduga melakukan tindak pidana pelanggaran HAM berat itu tidak boleh duduk dalam bangku pemerintahan, apalagi diberikan pangkat kehormatan. Nah, apakah kita mau bilang bahwa dulu ketika TNI ini kan institusi resmi di DKP ini dibentuk oleh Mabes TNI, ketika dulu Mabes TNI membentuk DKP ini untuk menyidangkan Prabowo, apakah ini institusi yang main-main? Kan tidak. Putusannya jelas, dia diberhentikan. Perkara kemudian suratnya berubah dari Menpangap kepada presiden menjadi pemerintahan dengan hormat dan lain sebagainya, itu ranahnya politis. Tetapi dalam konteks penyelidikan dan penemuan dokumen-dokumennya jelas bahwa beliau memalukan institusi ABRI sehingga harus dipecat. Apa yang memalukannya? Kemudian memerintahkan adanya pelanggaran HAM, menangkap orang, kemudian terlibat dalam kasus di Wamena dan kemudian di Aceh dan lain sebagainya. Baik. Dan yang menandatangani ini bukan main-main, Mbak, yang menyatakan bahwa beliau ini Prabowo ini melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Ada SBY, ada Fahru Rozi, ada Agung Gemelar. Ini bukan orang main-main. Baik, kita tahan dulu. Bang Hussein, tahan dulu sebentar. Bang Khairul silakan menanggapi bahwa tadi dinyatakan oleh Bang Hussein ada sejumlah pelanggaran yang memang sudah dilakukan berdasarkan ada juga penandatanganan dari atasan-atasannya pada waktu itu. Silakan Bang Khairul menanggapi. Iya, betul bahwa itu menjadi temuan yang disampaikan juga oleh DKP dalam satu surat yang sama ya, tapi pendapat DKP bukanlah menyarankan pemecatan, tapi pemberhentian. Nah, semua prajurit TNI ketika harus menjalani pengakhiran dinas keprajuritannya itu harus mendapatkan keputusan pemberhentian ya. Nah, pemberhentian ini ada dua jenis. Pemberhentian dengan hormat ya, dan pemberhentian dengan tidak hormat ya. Kalau memang artinya secara saat itu presiden mempertimbangkan bahwa Prabowo masih layak mendapatkan pemberhentian dengan hormat begitu. Sehingga kalau dia memang itu yang diputuskan DKP itu diakomodir, mestinya pemberian dengan tidak hormat dong, bukan pemberhentian dengan hormat. Seperti itu. Artinya keputusan presiden lah yang kemudian harus diacu ya sebagai hilir dari proses yang berjalan sebelumnya. Begitu ya. Bahwa pemberhentian tetap dilakukan, tapi pemberhentiannya adalah pemberhentian dengan hormat. Ya. Dan karena itu dan itu disertai ucapan terima kasih gitu. Sehingga karena itulah kemudian hak beliau sebagai mantan prajurit TNI juga tidak dihilangkan, tidak dicabut begitu. Oke, baik. Kita terakhir ke Bang Hussein. Bang Hussein, bagaimana harapan begitu ya setelah Prabowo Subianto ini diberikan gelar kehormatan, jenderal kehormatan oleh Istana? Ya, saya mau menanggapi Mas Khairul Fahmi. Saya pengen nantang Mas Khairul Fahmi. Coba ngomong demikian ke wajah, ke depan muka keluarga korban yang diculik dan disiksa. Berani nggak ngomong gitu? Kita jangan berdebat soal semantik apakah ada terima kasih, apakah kemudian terhormat atau tidak. Ini ada fakta, ada orang diculik, tidak pulang, ya. Kemudian
presiden kasih kenaikan pangkat, ini nggak masuk akal. Gitu. Ya, dan saya tidak perlu menanggapi itu. Nggak usah, memang nggak usah. Memang karena nggak mungkin. Ya udah, dan nggak perlu juga. Keluarga korban, bukan ini saya tantang. Nggak perlu tantang juga. Baik, mungkin Bang Hussein dan Bang Khairul nanti bisa ngobrol langsung, bertemu langsung untuk bisa mendiskusikan hal ini. Memang nggak usah nantang-nantang begitulah. Ini ada fakta bahwa ada keluar orang yang diculik. Ya paham saya, tapi tidak perlu menyebutkan tantangan seperti itu. Ya sudah. Ini ada fakta orang diculik, ada korbannya, kemudian presiden baik, Bapak-Bapak menyeret ke pengadilan. Ya, Bang Khairul dan Bang Hussein, nampaknya waktu kita sudah habis di sini. Mungkin Bang Hussein dan Bang Khairul bisa bertemu langsung untuk bisa mendiskusikan hal ini. Iya, saya menjelaskan fakta-faktanya. Ya, terima kasih sudah bergabung Bang Hussein Ahmad selaku peneliti imparsial dan Bang Khairul Fahmi selaku pengamat militer dari ISA. Sebelumnya kami mohon maaf, dialog sudah berakhir karena waktu kita terbatas. Salam sehat.